Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di atas nampan ada duren dari kota Bengkulu. Aku tampan duda keren, apakah kamu mau denganku? Film Rurouni Kenshin The Legend Ends pada tahun 2014 adalah film adaptasi ketiga dari manga Rurouni Kenshin. Berfokus pada kisah kelanjutan dari Rurouni Kenshin yang berjudul Kyoto Inferno ketika Himura Kenshin dan rekan-rekannya berjuang membantu pemerintahan Meiji melawan kelompok penjahat yang dipimpin oleh Shishio Makoto. Untuk alur cerita 5 film Rurouni Kenshin yang di live action kan, linknya ada di deskripsi guys. Selain desain karakternya yang cukup menarik, adegan aksi yang ditampilkan pun sangat memukau. Tensi yang terkandung dalam film ini juga cukup menegangkan. Ancaman Shishio yang semakin terasa dengan persenjataan dari kapal perang serta cap buronan kini menjadi bom waktu bagi Kenshin. Bayang-bayang Aushi Shinomori yang hendak mencari dan mengincar nyawa Kenshin pun mulai bergerak. Tidak lama lagi sosok sang legenda akan segera berakhir. Ingin tahu alur ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste Dalam kilas what's balik, Hiko left. Seijuro menemukan Shinta muda menggali kuburan untuk mayat penjahat yang dibunuh olehnya. Dikisahkan Shinta sedang menggali bebatuan yang keras dengan pedangnya dan cukup berat untuk orang seumuran dia. Hiko menanyakan kenapa harus mengubur mayat-mayat itu padahal mereka orang jahat. Kemudian Shinta menjelaskan bahwa semua orang sama setelah kematiannya. Hiko memutuskan untuk menjadikan Shinta sebagai muridnya dan nama Shinta itu terlalu lembut untuk ahli pedang. Akhirnya dia mengganti namanya menjadi Kenshin sambil meletakkan pedang di lehernya dan berjanji akan mengajarkan ilmu pedang kepadanya. Tiba-tiba Kenshin bangun di rumah Tuan Hiko. Dia teringat kejadian terakhir sebelum dia hanyut, lalu bergegas keluar dan bertemu dengan Hiko, gurunya itu, sambil menyapa. Akhirnya bercerita kronologi seperti di film sebelumnya. Dia tidak sadarkan diri selama 3 hari dan Hiko memberitahukan bahwa temannya Kaoru kemungkinan besar sudah mati. Lalu Kenshin menampakkan wajah sedihnya dan teringat pada saat mereka pertama bertemu. Lalu Kenshin menceritakan kalau bermimpi seperti pertama bertemu dengan gurunya, yaitu menggali dan mengubur orang yang telah mati. Lalu Kenshin meminta untuk mempelajari teknik Hiten Mitsurugi terakhir, yaitu Amakakeru Ryu no Hirameki, untuk mengalahkan Shishio Makoto dan mencegah serangannya karena hanya Kenshin yang bisa menghentikannya. Hiko setuju. Sambil mengambil kayu, dia menanyakan apa yang sudah dilakukan Kenshin selama 15 tahun ini dengan pedang bodohnya itu, dan keduanya terlibat dalam duel untuk memulai pelatihannya. Kemudian Shin berpindah pada para nelayan yang mengambil hasil tangkapan lautnya. Lalu kapal Shishio muncul di lepas pantai Tokyo dalam sebuah kapal perang besar yang berpalu besi hitam. Para nelayan itu pun kabur dan memberitahu warga. Kemudian terjadi pengeboman di desa tersebut dan Shishio menuntut agar Perdana Menteri mengunjunginya untuk membahas situasi tersebut. Sementara di dojo Kamiya, Sanosuke dan si bocil Yahiko sedang galau karena kehilangan Kenshin dan juga Kaoru. Tapi Sanosuke meyakinkan bahwa mereka masih hidup. Shin berpindah pada Mbah Okina yang terluka parah karena bertanding dengan Aushi. Sementara Misao sedang merawatnya dan berjanji akan menuntut balas. Latihan Kenshin dan gurunya berujung pada kekalahan Kenshin yang menggunakan pedang Sakabato untuk membantu era baru, bukan era kesogunan.
Setelah Shishio mengundang para menteri untuk bergabung dengannya untuk makan di pantai, di sana dihadiri oleh Ito Hirobumi. Ketika makan, Shishio menanyakan berapa banyak orang yang sudah kau bunuh, Ito, sampai pada posisimu yang sekarang. Kemudian salah satu dari mereka kehilangan kesabaran. Ito mencoba untuk memulihkan ketertiban dan kesopanan. Kejahatan yang ditutup-tutupi menjadikan Shishio marah dan menuntut keadilan di masa lalunya. Kemudian Shishio menjadikan mereka tahanan. Shishio membunuh semua pejabat pemerintah di sana dan menuntut Ito agar Batosai atau Kenzin dibawa kepadanya hidup-hidup. Jika tidak, Shishio akan menghancurkan pemerintahan yang dipimpin oleh Ito. Lalu polisi bergerak untuk mencari Kenzin. Di sana sudah ada Aoshi juga. Shin berpindah pada Hajime yang mempertanyakan pencarian Kenzin. Lalu atasannya menjawab dengan ancaman Shishio tadi. Yahiko menemukan poster yang menuntut Batosai Kenzin harus ditangkap. Sanosuke membaca berita tersebut dan marah kenapa Kenzin dijadikan buronan oleh pemerintahan. Si bocil menjelaskan kalau Kenzin jadi buronan berarti dia itu masih hidup. Mereka dengan Misao berencana pergi ke Tokyo dan Dojo Kamiya untuk menemukannya dan mencari Kaoru. Tapi sesampainya di pintu, seorang wanita muda mendekati mereka dengan shawl saat mereka pergi, yang diakui Misao sebagai perban yang dipakai Kaoru, dan mereka bergegas pergi. Mereka sampai di rumah sakit dan masuk untuk menemukan Kaoru yang sedang tidak sadar tapi masih hidup. Sementara Kenzin masih berlatih keras dengan gurunya. Kemudian gurunya berpesan bahwa pedangnya hanyalah alat, sedangkan gaya pedanglah yang digunakan untuk membunuh. Lalu Kenzin termotivasi dan menyerang gurunya lagi, dan Kenzin pun tetap kalah. Akhirnya mereka terbayang waktu Kenzin masih kecil. Kenzin tidak dapat memahami apa yang hilang dalam dirinya, dan karena itu terlibat dalam duel lain dengan Master Hiko. Tidak lama Okibo terbangun dari komanya dan di sana sudah ada Misao yang menjaganya. Di malam itu, Master Hoko menawarkan sake buatannya dan mengatakan hanya dengan melihat sake di musim semi rasanya sangat enak. Kalau Hiko menanyakan bekas luka di pipi Kenzin yang menggambarkan kekejaman seperti yang diinginkan gurunya. Lalu Kenzin menjelaskan luka itu didapat saat yang ada dalam pikirannya hanya membunuh, sedangkan sekarang dia berjanji tidak akan membunuh lagi. Hiko menunjukkan bahwa ia telah kehilangan naluri pembunuhnya dengan sumpahnya untuk tidak membunuh dengan pedang konyolnya. Yang kuat adalah yang bertahan dan yang lemah yang mati. Malam itu Hiko mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri Kenzin. Lalu Kenzin menghabiskan malam untuk memikirkannya. Jika dia tak dapat menemukan apa itu, dia akan mati besok. Pagi berikutnya Hiko mengungkapkan tugas terakhirnya sebagai master ke Kenzin. Kemudian Hiko memberi Kenzin pedang asli dan menyuruh Kenzin untuk mengalahkannya. Karena jika Kenzin kalah, berarti dia masih takut pada insting pembantai di jiwanya. Di sela pertarungan, Kenzin gemetar, pertanda dia masih takut pada gurunya. Hiko mengatakan yang membuat Kenzin lemah adalah karena selama perang Kenzin banyak membunuh orang. Karena itu dia merasa hidupnya tidak berharga. Untuk mengatasi itu, kau harus kendalikan perasaanmu. Kau lemah karena melindungi orang tak berdaya. Hidupmu sama berharganya dengan mereka. Keinginan untuk hidup adalah yang terpenting. Saat Kenzin bisa menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, saat itulah Kenzin mempelajari rahasia Amakakeru. Lalu mereka melanjutkan latihannya. Kaoru terbangun dari komanya. Saat itu Sanosuke sedang mencari minum, lalu kembali ke kamar Kaoru. Ternyata Kaoru sudah tidak ada di kamarnya lagi. Akhirnya Sanosuke dan Yahiko mencari keberadaan Kaoru. Ternyata Kaoru sedang jalan-jalan di pesisir pantai mengharap bisa menemukan Kenzin. Lalu Yahiko dan Sanosuke menemukannya. Akhirnya mereka pergi bersama ke Tokyo. Shin berpindah pada pihak kepolisian yang menyiapkan meriam untuk menggempur kapal Shishio. Dan ketika Kenzin mengakhiri pelatihannya dan akan pergi untuk menghentikan Shishio, tiba-tiba Misao tiba dengan berita bahwa Kaoru masih hidup dan Shishio telah mengendalikan pemerintahan. Sebelum berangkat, Guru Hiko berpesan agar jangan sia-siakan hidupmu.
Sesampainya di markas, Misao juga mengatakan kepada Kenshin bahwa dia telah dicap sebagai penjahat yang dicari di seluruh Jepang untuk masa lalu pekerjaannya sebagai batosai selama era Bakumatsu. Mengetahui bahwa Shishio berniat untuk menguasai Tokyo, Kenshin pulang dengan rute rahasia yang diberi Oniwabatsu. Sebelum berangkat, Kenshin ingin berpamitan dengan Mbah Okina, tapi dia tidak ada di kamarnya. Ternyata Okina telah berangkat bertemu Aoshi. Dia sedang berbaring menunggu Kenshin di rute itu. Mereka pun berduel. Okina yang terluka parah dan baru siuman berniat untuk menghalangi Aoshi agar tidak menghalangi Kenshin. Kenshin dan Misao tiba dan Kenshin berduel dengan Aoshi. Pertarungan Aoshi bertujuan untuk merebut gelar terkuat Kenshin. Tapi karena Aoshi sudah menyakiti Misao, akhirnya Aoshi dihajar Kenshin dan terluka parah karena pertarungan itu. Lalu Okina meninggal karena lukanya. Kenshin terus melanjutkan perjalanannya. Kembali ke markas, Misao merawat Aoshi dan setelah siuman dia menyadarkan semua kesalahannya. Kenshin tiba kembali di dojo Kamiya. Megumi yang telah merawat dojo tanpa kehadiran Kaoru menyambutnya kembali. Megumi sendiri kemudian Kenshin masuk. Ketika Megumi mau memanggil Kaoru dan Sanosuke, Kenshin melarang karena terburu-buru ingin mendatangi Shishio. Lalu Megumi berpesan agar kembalilah walaupun dalam keadaan luka parah karena Megumi adalah seorang dokter yang sanggup untuk merawatnya. Kemudian Megumi memberi baju merah dan dipakai oleh Kenshin. Keren. Tidak lama polisi datang untuk menangkap Kenshin. Sebelum penyerangan, Megumi memarahi semua polisi karena sekarang menjadi antek-antek Shishio. Lalu ada sedikit perlawanan, tapi karena Megumi ditangkap, lalu Kenshin menyerahkan diri untuk dibawa ke pemerintahan. Sementara di kapal perang Shishio sedang diperban oleh rekannya Yumi, dan di sana juga ada salah satu anak buahnya, Hori, memberitahu bahwa Shishio hanya bisa bertarung selama 15 menit tanpa membahayakan kesehatannya. Sesampai di kantor pemerintahan, Ito menjelaskan bahwa ia telah mencoba untuk berbicara dengan Shishio agar mengurungkan rencananya untuk menggulingkan pemerintahan Meiji. Tetapi negosiasi telah berakhir dengan bencana dan Shishio masih ingat perlakuan kejamnya oleh pemerintahan baru, yaitu dibakar hidup-hidup. Shishio akan meninggalkan pemerintahan untuk sementara waktu jika Kenshin ditangkap dan dieksekusi. Kalau tidak, ia berniat untuk menyerang Tokyo. Kenshin meyakinkan Ito bahwa dia bisa mengalahkan Shishio jika Ito membantunya. Ito tampaknya memutuskan untuk melanjutkan eksekusi. Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko kembali ke Tokyo. Segera setelah itu mereka mengetahui bahwa Kenshin akan dieksekusi pada hari yang sama, sementara pasukan pemerintahan masih mempersiapkan penyerangan kepada kapal Shishio. Kenshin dikawal polisi sambil menaiki kuda. Dengan tangan terikat berjalan ke pantai untuk menemui pasukan Shishio yang bertujuan untuk dieksekusi. Ternyata di sana tidak ada Shishio, hanya ada anak buahnya. Sementara Shishio masih tinggal di kapal perangnya. Sebelum eksekusi, Hori membacakan orang-orang yang telah dibunuh Kenshin. Kekejamannya tidak bisa dimaafkan di era baru ini. Perintah eksekusi dilaksanakan. Ternyata semuanya itu hanya tipuan dan Kenshin dibebaskan oleh Hajime Saito. Lalu Hajime menanyakan pedang Kenshin yang sudah dibuang tapi sudah mendapatkan pengganti yang lebih baik. Lalu pertarungan dimulai. Hori mundur ke kapal induk sementara Sanosuke akhirnya ikut bergabung dengan Kenshin menuju kapal Shishio, sementara Hajime bertarung dengan anak buah Shishio yang tersisa di pantai.
Sesampainya di kapal Shishio, Kenshin bertarung dengan anak buah Shishio, lalu bertemu Sujiro Seta lagi dan terjadi pertandingan ulang. Kenshin keluar sebagai pemenang dan Sojiro yang awalnya percaya Kenshin lemah, hancur dan bingung setelah pedangnya dipatahkan oleh Kenshin. Sementara Sanosuke bertarung dengan biksu anak buah Shishio. Awalnya Sanosuke dihajar habis-habisan, tapi setelah menuangkan oli pada tubuhnya lalu memukul kentongan biksu tersebut dan dieksekusi dengan smackdown, akhirnya Sanosuke menang. Kenshin akhirnya menemukan Shishio, Yumi, dan Hori menunggu di palka kapal. Duel terjadi antara Kenshin dan Shishio. Shishio dengan mudah mengalahkan Kenshin. Dengan brutal Shishio menghajar Kenshin bersenjata samurai api di tangannya. Hajime Saito tiba segera setelah itu. Mereka pun bertarung diikuti oleh Sanosuke dan Aoshi. Tetapi bahkan keempatnya bersama-sama menyerang Shishio, bukan tandingan Shishio. Shishio mencapai batasnya, yaitu pertarungan melebihi 15 menit, dan Yumi berusaha melindunginya dari Kenshin, sementara Shishio menikam mereka berdua dan membunuh Yumi. Sementara itu pasukan Ito mulai menembaki kapal bermaksud menenggelamkan Shishio dan Kenshin dan teman-teman yang lain di kapal tersebut. Shishio mengutuk Kenshin karena membantu pemerintahan semacam itu. Kenshin setuju bahwa pemerintahan Meiji baru salah, tetapi berpendapat bahwa era pembunuh seperti dirinya dan Shishio itu sudah berakhir dan seharusnya tidak ada lagi kekerasan. Dia berhasil mengalahkan Shishio menggunakan Amakageru, meskipun secara fisik tidak melukainya. Shishio yang telah lama mencapai batas tubuhnya menjadi terlalu panas, terbakar dan mati terbakar di depan mata Kenshin dan teman-temannya. Hajime Saito, Aoshi, Sanosuke dan Kenshin melarikan diri dari kapal sebelum tenggelam dan dibawa kembali ke pantai, di mana Kaoru, Yahiko, Misao dan Kementerian Dalam Negeri sedang menunggu. Ito mengakui Kenshin sebagai Himura untuk pertama kalinya dan menyatakan Batosai sudah mati, dan orang-orang yang memberi hormat kepada mereka sebagai pahlawan. Aoshi dan Misao kembali ke Kyoto, dan Kaoru, Kenshin, Yahiko, dan Sanosuke kembali ke dojo. Kaoru mencatat pergantian musim serta akhir kehidupan Kenshin sebagai Batosai. Kenshin mengungkapkan keinginannya untuk terus hidup di dojo Kamiya dan mengajak Kaoru untuk berjuang bersamanya.